Sekarang, nur itu ya secara bahasa syariat. Nah, ini syariat lagi. Nah, secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Nah, sebut namanya hamba Allah tuh. Ya. Nah, kalaulah nur itu secara bahasa syariat adalah hamba Allah, lalu apa namanya yang dikatakan hamba Allah itu secara sempurnanya? Nah, itu yang disebut namanya dengan insan. Nah, apa dasarnya nih dalilnya? Al-insan sendiri apa lagi? Wana sirahu. Insan itu rahasiaku dan aku rasanya. Apalagi? Khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran ar-Rahman. Itu rahasia. Maka hakikat insan, ya, hakikat Adam, hakikat Muhammad itu tiada lain adalah nur. Nur inilah yang dikatakan rahasia untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Nur itulah rahasia tanpa memandang nyatanya akan diri Allah itu. Maka ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, man ro'ani faqad ra'al haq. Wahai Umar, apabila engkau sudah memandangku, engkau sudah melihat aku, engkau sudah menyaksikan aku, sudah sama engkau itu memandang, melihat dan menyaksikan Allah tuh. Apa maksudnya itu? Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang nur. Nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rupa Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rahasia Allah. Sedangkan nur itu sendiri tempat memandang nyatanya wujud Allah sudah sempurna pada tubuhku dan sudah sempurna pula pada ruhku. Kalaulah nur itu sudah sempurna pada tubuhku dan ruhku, maka sama artinya engkau sudah memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu pada diriku ini. Inilah yang dikatakan melihat dan memandang akan wujud dan rupa diri Allah itu pada makom apa namanya? Pada makom apa? Pada makom sidratul muntaha. Pada makom kesadaran yang tertinggi. Ya. Di mana letaknya pada makom kesadaran yang tertinggi, Bapak Ibu? Ketika Rasulullah itu Mi'raj. Ya, Rasulullah itu Mi'raj, lalu dipandangnya ke depan tak nampak Tuhannya. Pandang ke belakang juga tak nampak Allahnya. Pandang kanan, pandang kiri tak nampak Allah. Tapi ketika dia memandang kepada diri, disitulah munculnya Sidratul Muntaha itu. Karena Allah cuma yang wujud. Dan nyatanya wujud Allah itu sudah nyata pada diri sendiri. Karena dia cuma yang ada di situ. Berarti adanya wujud dirinya itu, itulah sebenarnya adanya akan wujud Allah itu semata-mata. Tak ada diri yang lain di situ. Itulah dia makom Sidratul Muntaha itu. Kesadaran yang tertinggi memandang Allah yang wujud pada diri ini. Jadi memandangnya itu pada wujud. Pada wujud. Wujud itulah sebenarnya dirinya. Secara makna. Ya. Kalau secara lafaz, dia itu adalah sifat. Nah, lihat. Kita santarkan. Wujud ini. Nah, secara makna, itu adalah dirinya. Sedangkan secara lafaz itu adalah sifat. Secara makna lafaz dia bersifat tuh, kan wujud tuh. Secara maknanya wujud itu yang dirinya. Contoh, ini contoh lagi selalu saya sampaikan.
Pak Rio hadir nggak Bapak Ibu? Ada yang kenal Pak Rio? Ada yang kenal ya? Anggap yang kenal lah dulu. Yang kenal Pak Yusmedi ada yang kenal? Nah, enggak juga ya. Pak Debit tahu? Pak Debit kenal kan? Pertanyaan Ustadz, Ebit hadirkah malam ini Bapak Ibu? Hadir atau tidak? Tidak. Yang kedua, Ustadz hadirkah malam ini? Hadir. Kalau Ebit tidak hadir malam ini dan Ustadz hadir malam ini, pertanyaannya, apa dasar daripada Bapak Ibu mengatakan Ebit itu tidak hadir malam ini? Kenapa? Karena wujudnya tidak tidak ada. Nggak ada di sini. Dan apa pula dasar Bapak Ibu mengatakan Ustadz hadir? Mana kepada Jadi maksudnya ya, ketika Rasulullah itu Mi'raj, karena dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada, maka wujud adanya dirinya itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Itulah kezohiran memandang nyatanya diri Tuhan. Makanya secara makna wujud itu adalah dirinya. Kalau tidak ada dirinya, maka tidak ada disebut namanya dengan hayat. Nah, lihat. Ada dirinya dulu baru ada hayat. Tak mungkin ada sifat kalau tidak ada zat. Ya. Ada zat dahulu baru ada sifat. Karena sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Kalau sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai, lalu sifatnya berada di mana? Di luar zat atau di dalam zat? Di dalam diri zat dahulu. Jadi yang wujud ini yang zat itu dan dirinya. Setelah ada dirinya baru ada sifatnya, yaitu hayat. Nah, setelah ada hayat baru dia sama. Nih basar, kalam, ilmu, kudrat dan dia. Maksudnya itu. Makanya tidak pernah berpisah serai zat dengan sifat, sifat dengan zat itu. Kalau tidak pernah berpisah cerai antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nah, ini Bapak Ibu, mana yang dikatakan sifat tuh? Yang dikatakan sifat yang mana? Iya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, baru Bapak Ibu patrikan ke dalam kolbu ini, siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Itu tiada lain adalah zat. Sifat itu yang sebenar-benar zat itu. Ini memahaminya secara makna hakikat itu Bapak Ibu. Secara hakikat pandang sifat dahulu. Ya. Secara makna makrifat, ya. Zat itulah yang sebenar-benarnya sifat itu. Ya, zat ini yang sebenar-benarnya sifat. Kenapa zat itu yang sebenar-benar sifat? Ketika dia hayat, ketika dia sama basar kalam, sebenarnya dia sudah bersifat itu dah. Ya, zat itu kan dirinya. Kalau dirinya sudah melihat, dirinya sudah mendengar, itu disebut namanya zat itu yang sifat tuh. Itu paham di ma'rifat mengambilnya. Selalu kita mengambilnya kebiasaannya dari sifat ini. Ya. Nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Itu tuh. Sebenar-benarnya dalam ilmu ma'rifat, zat itu yang disebut sifat yang sebenarnya. Kalau diuraikan, kalau dia tidak diuraikan, ya zat saja yang ada. Jangan disebut sifat juga lagi. Ya, jangan disebut sifat lagi, zat aja itu. Sekarang kita beri namanya lagi, biar paham Bapak Ibu. Sifat ini siapa namanya? Muhammad. Zat ini siapa namanya? Allah. Itu dia. Mana yang dikatakan Muhammad? Mana yang dikatakan Muhammad?
Ini Muhammad itu sifat, Allah itu zat. Mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disifati. Nah, kalaulah Muhammad itu Allah yang disifati baru dipatrikan, maka Muhammad itulah sebenarnya Allah itu sendiri. Itu pahamnya di mana tuh? Di ma'rifat tuh, hakikat tuh. Di hakikat tuh. Kalau di ma'rifat, Allah itu sajalah tuh yang Muhammad itu. Kenapa Allah itu yang Muhammad? Karena Muhammad itu adalah wujud Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Muhammad itu wujudnya dan Allah itu adalah dirinya. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, kalau Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu menyimpulkan Allah dengan Muhammad. Lihat. Ustaz kasih satu dulu jalan. Allah itu adalah zatnya Muhammad, sedangkan Muhammad itu sifatnya Allah. Nah. Yang kedua, Muhammad itu apanya Allah? Apa itu? Halo? Muhammad itu zohirnya Allah, sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Apalagi? Muhammad itu bayang-bayang apa? Bayang-bayang Allah, sedangkan Allah itu apanya Muhammad? Yang punya bayang-bayang. Ya. Paham Bapak Ibu itu maminya? Yang terakhir, ada lagi satu lagi itu. Muhammad itu tubuhnya Allah, sedangkan Allah itu ruhnya siapa? Ruh Muhammad tuh. Berpisah atau tidak Bapak Ibu tuh? Tidak berpisah tuh Bapak Ibu. Nah, kalau tidak berpisah berarti Adam, ya insan, Adam, Muhammad, Allah itu satu atau empat orangnya tuh? Satu. Nah, jadi cara penyampaiannya, Allah tuh diriku, Adam, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zat, sifat, asma dan aku. Aku yang nyata pada diri itu. Kesadaran Tuhan itu, kesadaran yang tertinggi itu yang disebut namanya kesadaran yang sudah muntaha itu. Sudah tinggi, sudah penghabisan tuh. Sudah putus namanya itu. Sudah sempurna. Tuh. Ya, sudah sempurna, sudah sampai. Kalau dimaknai, sudah sampai pemahamannya itu pada makom Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu. Nah. Makanya Ustaz katakan, kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, adakah Bapak Ibu selain daripada dirinya? Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu selain dirinya, siapa diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya? Nah, itu tuh. Itu mesti mantap, jangan ragu Bapak Ibu. Nah, kalau ditangkap ragu tuh hati yang payah Bapak Ibu. Ya. Kalau ditangkap ragu itu yang payah tuh. Jadi jangan ditolak wujud nyatanya Allah itu yang sudah sempurna pada diri Bapak Ibu. Walaupun Ustaz menggunakan bahasa diri Bapak Ibu, sebenarnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Ya. Disitulah rahasianya, rupanya Bapak Ibu ndak urang rupanya loh. Tapi jadi sabik oleh. Ya. Bahasanya apa tuh? Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orang yang kita bukanlah kenyataan. Nah, walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan kita. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan kita. Dari siapa diri, siapa orang, siapa manusia, siapa insan itu? Tiada lain adalah Allah. Maka Allah itulah rahasia diri. Allah itulah rahasia orang. Allah itulah rahasia manusia. Allah itulah rahasia insan. Allah itulah rahasia alam. Allah itulah rahasia sesuatu itu. Ya, jadi yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu.
Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Ya. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Makanya disebut hamba. Hamba Allah. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, rahasiakanlah rahasia diri Allah itu pada diri insan dari masing-masing. Tak boleh dizahir-zahirkan. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah itu, man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Lihat. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin, dialah yang wujud dan dia bersifat, fahuwallah. Maka segala wujud dan sifat itulah wujud dan sifatnya. Segala yang awal itulah dia. Segala yang akhir itulah dia. Segala yang zahir dan batin itu adalah dia. Nah, pada maqam itu kalla lisanahu. Man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka di situ keluli. Kelulidah itu apa maksudnya, Bebo? Apa maksud diam tuh? Diam atau diam-diam? Diam dalam paham, apa lagi? Paham dalam diam. Paham dalam kesadaran. Sadar dalam kepahaman. Nah, lihat. Diam. Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam keimanan. Itu dia. Ini kan masih ucapan nih. Ya, apa makna di sebalik diam, paham, sadar, patuh, iman itu? Ya, makna yang sebenarnya, ya, dialah segala-galanya dan segala-galanya dia itu dah. Ya, makanya sadarilah kehadiran nyatanya Allah itu pada segala yang wujud ini. Ya, sadari akan kehadiran wujud nyatanya Allah itu pada segala yang wujud. Kalau kita sudah menyadari, ya, akan kehadiran wujud nyatanya Allah itu pada segala-galanya, pada segala yang wujud, disitulah makna kala lisana itu, kelulidah itu. Tidak boleh disebut-sebut lagi Bapak Ibu, itu maksudnya. Kalau disebut makin tak jelas lagi maknanya. Ya. Contoh aja lah, Bapak Ibu kita sekarang di mana duduknya nih? Di majelis. Yang mana yang majelis itu Bapak Ibu? Itu, ya, termasuk Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau ingin tahu majelis, keluar dari majelis nih. Baru tahu majelis. Kalau Bapak Ibu ingin tahu Tuhan, keluar dari diri sendiri. Bagaimana Bapak Ibu keluar dari diri sendiri? Diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Cuma bahasa keluar daripada diri sendiri itu bahasa untuk menghantarkan bahwa sebenarnya yang ada secara mutlak hanya Dia. Jadi kita akan menghantarkan kepada kesadaran Dialah yang wujud semata-mata Tuhan. Kalau tidak disampaikan dengan kata-kata, bahasa, dan suara, bisakah orang paham dengan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin menyampaikan Tuhan, pengenalan Allah kepada keluarga dan kepada teman. Tapi Bapak Ibu diam saja. Bisa enggak? Tidak pernah bisa. Lalu bagaimana supaya keluarga sahabat kita tuh kenal dia tentang Allah yang Bapak Ibu pahami? Perlu diuraikan, perlu dengan kata-kata. Kalau sudah berkata, apa namanya itu? Itu sudah bersifat tuh. Makanya dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Ini lihat bahasanya tuh. Allah itu sifat namun tiada bersifat. Ya. Walaupun dia bersifat, kita menceritakan, kita menjelaskannya. Sebenarnya dia bukan bersifat. Dia bersifat karena kita menyebut. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Pertanyaannya, bagaimana Allah itu supaya tidak bersifat, Ibu-ibu? Tidak disebut, tidak diterangkan, berarti diam-diam saja.
Itu dia. Supaya dia tidak bersifat, jangan disebut antuk sela. Ya, itu yang makom diam tuh. Jadi makom diam itu, ya, dalam aplikasi perkesanannya kehidupan sehari-hari, kok sakit, ya berubah sila wak. Kok lapar makan nawi minum, panek mau jual kantor bawa lalu. Tapi jangan kini kami talkinkan sama-sama nanti. Jadi tidak ada lagi menyala-nyalakan nasib, takdir, itu maksudnya itu. Ya, kita sakit tidak pernah minta kepada Tuhan kan, tapi kalau sakit tidak pula pernah minta sembuh. Ale taluk pada itu tuh. Ya, sakit tidak pernah meminta, tapi kalau sakit tidak pula minta sembuh itu. Karena Allah yang mentakdirkan kita sakit. Nah, ini bahasanya turun ke bawah. Dan Allah lebih tahu lagi apa yang akan diperbuatnya. Allah lebih tahu lagi apa keputusan yang akan diambilnya untuk diri kita itu. Ya, ketika itu Bapak Ibu berobat juga enggak tuh? Tetap berobat, tapi dan berobat jangan menuntut. Ya, pokoknya kalau sakit berubah sila. Jangan itu tentu Tuhan tuh. Ya, itu mesti memahami makna tuh. Ya, abeko kalau udah sakit diam-diam sila. Tapi piti belajar tetap jalan. Ini makomnya Bapak Ibu. Ini makom, ya, makom Tuhan namanya. Makom sudah sampai pada makom Sidratul Muntaha. Makom yang sudah jelas. Jangan dijelaskan juga lagi itu, ya. Jadi minggu depan tidak perlu ngaji lagi. Udah jelas. Apa juga lagi mau dijelaskan? Ya, udah kelu lidah itu dah. Tinggal pelaksanaannya aja lagi itu. Ya, bukti kita mengenal Allah, lihat sabarnya. Di situ penglihatannya, di sifat jatuhnya tuh. Di sifat nih. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, lihat di sifatnya, sabar nak dia tuh. Ikhlas nak dia. Tawakal nak dia tuh. Tuh dia. Ini mengaku sudah ma'rifat. Mengaku sudah mengenal Tuhan. Ya. Tapi cie durang ala limurinya dah. Enggak perlu. Itu mesti pahami, ya. Kalau harimau di dalam, jangan harimau keluarnya digulung orang sadoga tuh. Harimau dalam kambing keluar tuh. Ini mesti disikapi ilmu tuh. Jadi ilmu ini untuk dibawa pulang. Ilmu ini dibawa mati. Ya, bukan kita mau pintar ngomong, pintar berretorika dan berbahasa, bukan siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang dalam, siapa yang dangkal, bukan itu. Ya. Walaupun Bapak Ibu sudah habis-habisnya mengenal Allah, kok kaji lah bakuyak-kuyak kaji itu Bapak Ibu. Lihat tuh bakuyak-kuyak. Lah baca cabiak kaji itu. Walaupun sudah dikoyak-koyak lah dicabik-cabik, lah dicencang-centang kaji itu, jangan Bapak Ibu merasa telah berada pada level yang aman. Tinggal ingat tuh. Ya, enggak akan masuk neraka ya boleh doh. Amulah kita tuh. Itu betul licin tuh dah tuh. Pada saat kita ngomong, enggak mungkin saya masuk neraka, aku udah kenal tuh kan tuh. Itu betul licin tuh dah. Ya. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal Allah itu sekenal-kenalnya, wujud dan nyata, awal dia, akhir dia, zahir dia, batin dia yang wujud dan dia bersifat, jangan merasa Bapak Ibu berada pada level yang sudah aman, jangan. Ketika merasa itu, situlah tipu daya itu, merasa itu diri itu. Jadi iblis itu selalu dia memanfaatkan kalam-kalam kita. Iblis itu selalu menunggangi kita melalui kata-kata kita. Kata-kata makrifat, kata-kata arif billah, kata-kata dah sampai, itu selalu dia. Ya, jadi dia selalu menggelincirkan kita melalui kata-kata itu. Makanya jangan berkata-kata juga lagi kalau udah paham itu. Jangan ngaku itu maksudnya. Bukan tidak ngomong dengan istri, bukan tidak ngomong dengan suami. Jangan apa nak ngecek lah dah. Awal lah meripat. Bukan begitu maksudnya. Tetap bicara, tetap ngomong dengan udah dengan bini. Tapi pahamilah yang bicara itu siapa? Allah. Itu maksudnya itu, paham tadi itu. Bukan dilarang Bapak Ibu bicara, bukan. Tetap bicara, begitu ya. Yang terakhir. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Itu tuh. Orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Ya, orang dah sampai kepada Tuhan, tidak mau dia mengatakan dirinya sampai kepada Tuhan.
Dan orang yang tidak mau mengatakan dirinya sampai kepada Tuhan juga belum tentu sampai kepada Tuhan. Jadi apa ucapan di situ lagi? La sautun wala harpun. Itu dia. Diamlah di situ lagi. Ya. Nikmati aja hidup ini. Ya. Bagaimana kita menikmati hidup tadi itu? Berjalan dan menitilah di atas syariat itu. Kan itu tuh meniti di atas syariat. Meniti di atas tarekat, meniti di atas hakikat dan makrifat itu. Itu ilmunya. Jangan Bapak Ibu sudah mengenal Allah lalu tak sholat pula lagi. Tak pula puasa lagi. Ya. Nah, itu diingat-ingat. Sebelum mengaji Bapak Ibu rajin berpuasa. Ya. Rajin sholat. Setelah mengaji, tidak ada sholat lagi itu. Tinggalkan guru tuh. Tinggalkan majelis tuh. Ya, udah wah Ustaz sebelum ngaji sama Ustaz rajin kali sholat 5 waktu Ustaz. Tapi setelah ngaji sama Ustaz, tidak ada sholat lagi tuh. Tinggalkan Ustaz. Tinggalkan majelis itu. Tapi Ustaz sholat enggak? Kalau Ustaz sholat, jangan coba-coba enggak sholat pula. Itu makna ayat fawailul. Nih di sini banyak orang tergelincir memahami ayat ini Bapak Ibu. Menurut logikanya aja. Ini berbahaya. Fawailul lil musallin. Apa artinya tuh? Neraka wil bagi orang yang sholat. Jelas ayatnya itu. Tidak perlu diterjemahkan lagi itu. Secara makna hakikat. Neraka wil bagi orang yang sholat. Siapa yang merasa dia yang mengaku yang mendirikan sholat, yang berdiri ruku i'tidal sujud, dia yang merasa dia berdiri ruku i'tidal sujud itu neraka wil tuh. Nah, maknanya apakah Bapak Ibu tidak sholat? Tetap sholat, tapi jangan merasa diri Bapak Ibu yang sholat. Itu maksudnya itu. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kif ya Muhammad. Ini lihat. Kif ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Apa artinya tuh? Kif ya Muhammad, berhentilah engkau Muhammad. Jangan engkau yang mengatakan engkau yang sholat Muhammad, yang berdiri itu. Jangan engkau yang mengatakan yang berdiri, yang ruku i'tidal itu. Ana rabbaka usolli. Akulah sebenarnya yang sholat itu. Kalau kita lihat kepada diri, ini tertilik ke dalam, dirosok ke dalam apa Ibu? Sekali lagi. Yang Muhammad itu nyata pada diri Bapak Ibu itu di mana? Pada tuh. Lihat tuh. Allah itu nyata pada diri Bapak Ibu, lihatnya di mana? Ini maksudnya. Coba kita gunakan bahasa ruh dengan tubuh itu. Apa kata ruh? Hai tubuh, kata ruh. Jangan engkau yang merasa yang tegak tuh. Jangan engkau yang merasa yang berdiri itu. Jangan engkau yang merasa itu yang ruku i'tidal tuh. Aku yang tegak, aku yang berdiri, aku yang sujud itu. Kalau tidak ada haru, bisakah tubuhnya mengari? Bisakah dia bergerak? Bisakah dia hidup? Tidak. Makanya siapa ruh ini? Kan itu tadi tuh. Ruh ini itulah rahasia Allah. Kalaulah ruh itu rahasia Allah itu tidak lain adalah diri Allah. Maka disitulah Allah mengatakan kepada Muhammad, hei Muhammad, kif. Jangan engkau yang mengaku engkau itu yang berdiri, ruku i'tidal sujud. Aku, ana rabbaka usolli, aku yang sholat itu. Jadi kalau Allah itu yang berdiri, maka nyatalah berdirinya Allah itu terlihat pada Muhammad. Kenapa nyatanya berdirinya Allah terlihat pada Muhammad? Iya, karena Muhammad itu nyatanya Allah, Muhammad itu zahirnya Allah, Muhammad itu tubuhnya Allah, Muhammad itu sifatnya Allah tuh, Muhammad itu wujudnya Allah tuh. Berpisahkah itu? Tidak. Itulah maknanya. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Itu dia. Itu dalam penyampaian kaji sebenarnya. Padahal dia juga yang satu situ. Barulah ditutup wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri, dan inilah jalan yang hak itu, yang benar itu. Itu maknanya wa aqimus sholata li zikri. Aqimis sholata li zikri. Apa maknanya nih? Dirikan sholat itu mengingat aku.
Makna hakikatnya nih kita dalami maknanya ya. Zikri itu nama siapa nih? Allah. Zikri itu nama Allah. Maka si zikri itu yang sholat tuh. Berpisahkah diri dengan namanya? Tidak pernah berpisah. Kalau tidak berpisah nama dengan dirinya, maka si zikir itu yang sholat. Allah tuh yang sholat itu. Itu maknanya itu. Jadi begitu cara mengambil pahamnya Bapak Ibu kepada maqam wahdatul wujudnya. Ya, maqam wahdatul wujud itu hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pegang itu Bapak Ibu dengan iman megang itu. Jangan bergeser juga lagi. Nah, kalau bergeser jatuh dia kepada syirik. Wujuduka zandun. Adanya dirimu itu yang dosa. Wujuduka hijabun. Adanya dirimu itu yang hijab itu. Nah, itu hati-hati itu, ya. Apakah Bapak Ibu Tuhan? Tidak. Apakah Bapak Ibu ngaku Tuhan? Nah, apakah Bapak Ibu merempah hak Tuhan? Kalau tidak jadi Tuhan, tidak ngaku Tuhan, tidak merempah Tuhan, lalu gimana? Hah? Kalau tidak ngaku Tuhan, jadi Tuhan saja. Kalau jadi Tuhan, merempah Tuhan. Nah, lihat maminya. Nah, ini dari ujung-ujungnya, di ujung-ujung sedikit nih. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, ya, bukan kita ingin jadi Tuhan. Bukan kita ngaku-ngaku Tuhan. Bukan kita merampok hak Tuhan. Akan tetapi belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang ada. Kita tidak pernah ada sejak mula adanya, nggak pernah ada. Jadi kalau ada yang mengatakan innani anallah, anallah analha Allah pijubati, bukan dia mengaku Tuhan. Kalimat itu mesti dipahami dan disadari. Sebenarnya dia mengatakan itu untuk memberi pemahaman Allah sajalah yang ada dan Allah saja yang wujud. Selain daripada dirinya nggak pernah ada. Ini yang pernah diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar itu. Apa kata Maulana Malik Ibrahim kepada muridnya? Wahai anak muridku, tolong engkau panggil Syekh Siti Jenar. Dipanggil oleh Tuan Guru Maulana Malik Ibrahim. Apa kata muridnya? Baik Tuan Guru, saya sekarang akan jumpai Syekh Siti Jenar. Sudah sampai, apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Sekarang juga. Apa jawab Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar nggak ada. Yang ada Syekh Lema Abang. Balik lagi muridnya tadi. Udah aku sampaikan guru, pesan guru untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Tapi kata beliau guru, Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Syekh Lema Abang. Lalu apa kata gurunya? Panggil sekali lagi dengan panggilan wahai Syekh Lema Abang, engkau dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim. Baik guru. Udah sampai ke sana, apa kata muridnya? Wahai Tuan Guru Syekh Lema Abang, engkau dipanggil Maulana Malik Ibrahim. Apa jawabannya? Syekh Lema Abang nggak ada, yang ada cuma Allah. Tambah pandiang juga murid gua. Tambah pandiang tuh ya. Pulang lagi Bapak Ibu, disampaikan juga kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sudah aku sampaikan pesan engkau wahai Tuan Guru kepada beliau. Tapi kata beliau, Syekh Lema Abang nggak ada, yang ada cuma Allah. Lalu apa kata beliau? Panggil ketiga-tiganya. Ya, Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang, Allah, engkau dipanggil Maulana Malik Ibrahim. Barulah ya Japuik Tabao namanya itu. Lihat tahu Japuik Tabao? Tuh. Jadi begitu. Apa yang disampaikan oleh beliau, bukan beliau mengaku Tuhan, bukan. Bukan beliau mengatakan diri mereka Tuhan, bukan itu. Tapi beliau menjelaskan itu kepada anak murid tadi, memberikan pemahaman Allah cuma yang ada, aku tak pernah ada. Tapi ungkapan yang di dalam dizahirkannya dalam melalui kalam-kalam, melalui lisan dan suara, inilah memunculkan fitnah itu yang sebenarnya. Ya, kalau yang di dalam dizahirkan, maka muncul fitnah. Lalu supaya tidak muncul fitnah, supaya Bapak Ibu tidak buruk sangka kepada orang-orang kasar, kepada orang-orang arifin, arif billah, tak buruk sangka kita kepada orang-orang marifat, maka apa kata orang arifin? Orang arif billah, orang kasab. Ma yahruju baina syafatain ilal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua lisan nih,
Dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sekedar menyimak suara yang keluar dari lisannya. Jangan hanya sebatas mendengar kata-kata yang keluar dari dua bibirnya, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata yang dimaksudkan itu. Itu maksud Ustaz tadi itu. Sebab apa? Menceritakan zat, bagaimana Bapak Ibu kan mungkin menceritakannya? Yang di dalam nih sulit untuk mengutarakannya Bapak Ibu. Kalau sulit mengutarakan apa yang di dalam, maka apa yang keluar dari kata-kata ini, ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Ambil maknanya yang tersirat di balik apa yang disampaikan itu maksudnya. Jadi jangan dimakan mentah-mentah atau ditelan mentah-mentah. Diino-inoi kata Ustaz, diraso-rasoi. Lihat tahu dino-inoi itu Pak Azam, mana Pak Azmannya? Dino-inoi tahu? Apa tuh? Dirasa-rasa. Lah jali Semindang ya, ngerti dia. Ya, kalau orang Singapura Minang mah. Dirasa-rasa dino-inoi itu dengan rasa ngambilnya itu. Enggak bisa dengan logika. Kalau ngambil logika ya salah Bapak Ibu. Bahasa fana aja lah dulu. Fana apa artinya? Fana apa artinya? Fana, lebur. Ini salah nih menteri. Lihat. Fana itu kalau dipahami secara logika, pasti bertentang Bapak Ibu. Ini baskom, isi air. Ya, diisi air. Kemudian ini batu es. Lalu batu es ini masukkan ke dalam baskom yang berisi air ini. Tunggulah 1 jam. Ya. Bagaimana keadaan batu es itu? Mana yang batu es, mana yang air? Bisa bedakannya? Tidak bisa. Ini yang salah dalam memahami ilmu ini. Dia ambilnya secara logika, salah. Dia memahami fana itu seperti itu, bukan seperti itu. Ini Allah, ini lihat Allah. Ini hamba. Jadi Allah lebur ke dalam diri hamba disebut apa namanya? Hulul. Hamba lebur ke dalam diri Allah disebut apa? Itihad. Kalau seperti itu memahami makna fana yang diartikan ya selama ini tentang bahasa hulul dan itihad, ya salah Bapak Ibu. Ini cuma contoh, ini cuma kias untuk menghantarkan pemahaman bahwa Allah saja yang wujud dan yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada, lalu bagaimana makna fana yang sebenarnya? Makna fana yang sebenar-benarnya itu sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu tidak ada. Sadari sesadar-sadarnya diri kita ini tidak wujud. Sadari sesadar-sadarnya diri kita ini tiada bersifat. Ketika diri kita dan kita sadari kita tidak wujud dan kita tidak bersifat, ketika itulah disebut namanya fana. Yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud dan bersifat, maka disitulah disebut namanya bako itu. Bako itu. Maka fana itu menghantarkan kepada bako. Fana menghantarkan kepada bako. Tak mungkin Bapak Ibu bako tanpa melalui fana. Ini yang dikatakan Nabi, mutu qoblaan tamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Jadi mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Itu maksudnya. Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur itu. Matikan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Itu dalam itikot. Kalau bahasa itikot kan dijazamkan. Contoh. Kita lihat diri Bapak Ibu. Ya, tubuh. Lihat. Hati. Ruh. Sir, zat. Ini itikot nih, itikot memandang. Pandang dengan mata zohir, lalu itikotkan dengan hati. Ya. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena hati. Itu maksudnya tuh. Secara zohir nampak tubuh yang berbuat. Tetapi secara pandangan batin, nampaklah hati ini yang berbuat nih. Nyatanya perbuatan hati itu karena perbuatan aruh itu. Itikot lagi ke dalam.
Nyatanya perbuatan roh itu kena sir. Nyatanya perbuatan sir itu kena zat. Itu dia. Itu maknanya apa yang diperbuat oleh tubuh, memandang, melihat, mendengar, bergerak, dan diam, itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatannya zat. Itu dia tuh. Itu namanya itikad tuh. Dimatikan dia. Hancurkan tubuh, nyatakan hati. Hancurkan hati, nyatakan roh. Hancurkan roh, nyatakan sir. Hancurkan sir, nyatakan zat. Itu bahasa hancur. Ya, hancurkan itu hapus. Lenyapkan sekalian tubuh, nyatakan hati. Lenyapkan sekalian hati, nyatakan roh. Lenyapkan roh, nyatakan sir. Lenyapkan sir, nyatakan zat itu. Maka nampaklah zat yang berdiri dengan sendirinya. Nah, jadi ilmu yang kita hantarkan ini, bagaimana Bapak Ibu benar-benar memurnikan keesaan wujud Allah itu. Jangan ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maksud Ustaz tuh. Ya, karena Allah katakan innani anallah la ilaha illah ana la ilaha illallah la maujud illallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan bernama Allah, tidak ada yang wujud melainkan aku. Ya, karena yang wujud dan yang ada itu adalah aku, itu Tuhan. Nah, kalau dia yang wujud dan dia yang ada, maka yang berkata itu siapa? Yang melihat, nah itu. Yang berdiri duduk itu dia. Diam aja lagi di situ. Ya, inilah namanya kaji yang sudah dibolak-balik, namanya sudah dikoyak-koyak, ada dicabik-cabik namanya itu. Lah sampai ke landasan kita ngomong Bapak Ibu. Hendak juga Bapak Ibu paham mengerti, capek aku. Rabab, jangan nyampe sudah tuh leh. Ini saja Bapak Ibu, ya. Udah lihat atau belum? Udah nyata Allah atau belum? Alhamdulillah. Jadi yang di dalam pergantian tahun ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah di akhir tahun ini. Amin. Alhamdulillah. Ya, kalau udah sampai takdirnya kok mati leh. Itu saja bisa saya sampaikan. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.